Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar fungsi matematika wajib kelas 10 SMA. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan membahas tentang fungsi. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan relasi. Ya, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Misalnya jika diketahui himpunan A 0, 1, 2, 5 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 6, maka relasinya 1 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B sebagai berikut. Kita bisa buatkan diagram panah. Jadi kalau buat diagram panah seperti ini, 0, 1, ya, 1, 2, 3, 5, 6. Sedangkan untuk diagram kartesiusnya kita buat sumbu X dan Y, ya, 0, 1, 0,1, 1,2 di sini, 2,3, ya, 2-nya X, 3-nya Y, dan 5,6. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan berarti R 0,1, 1,2, anggotanya 2,3, 5,6. Sedangkan untuk penulisan rumus, ya, dengan rumus Fx sama dengan X tambah 1, di mana X anggotanya 0,0125 dan Fx itu anggotanya 1, 2, 3, 4 dan 6. Oke, itu untuk relasi, ya. Relasi itu ada beberapa jenis yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu relasi satu dengan satu, ya. Jadi daerah asal itu tepat berpasangan dengan satu daerah kawan, ya. Terus ada lagi relasi satu dengan banyak. Jadi anggota daerah asal itu bisa berpasangan lebih dari satu, ya, dengan daerah kawan. Ada lagi relasi banyak dengan satu, ya, banyak dengan satu. Jadi relasi yang menghubungkan beberapa anggota pada daerah asal ke hanya satu anggota pada daerah kawan. Ada lagi relasi banyak dengan banyak, ya. Ya, jadi relasi yang menghubungkan lebih dari satu anggota pada daerah asal dihubungkan dengan satu anggota di daerah kawan, dan sebaliknya terdapat beberapa anggota pada daerah kawan mempunyai satu anggota pada daerah asal. Itu jenis-jenis relasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi, ya. Kita lihat di sini ada gambar yang menggambarkan fungsi, ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, ya. Disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, ya. Itu ketentuan untuk fungsi. Jadi jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Oke, kita lihat. Jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka jadi A ke B, ya, maka himpunan A ini disebut domain, ya. Himpunan A ini disebut domain. Apa artinya domain itu? Domain itu adalah daerah asal. Jadi domain itu adalah daerah asal. Sedangkan himpunan B, ya, himpunan B disebut
kodomain ya. Kodomain ini adalah daerah kawan ya, daerah kawan. Dan himpunan anggota B, jadi himpunan anggota B yang pasangan himpunan C disebut range atau hasil fungsi F. Nah, itu kita bisa memahami ada istilah domain, daerah asal, kodomain, daerah kawan, dan range itu hasil. Nah, itu jangan sampai lupa tentang pengertian fungsi. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh diketahui A ya, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, suatu fungsi f A ke B ya ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 1 atau negatif 1 atau kurang 1. Jadi fx sama dengan 2x min 1. Nah, yang diminta gambarlah fungsi f dengan diagram panah. Jadi kita diminta untuk menggambar fungsi f dengan diagram panah. Yang kedua, tentukan range fungsi f. Yang ketiga, gambarlah grafik fungsi f. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat tadi fx 2x min 1, kita masukkan nilai x-nya itu sama dengan 1, nilai x-nya sama dengan 2, nilai x-nya sama dengan 3, nilai x-nya sama dengan 4. Ya, seperti ini, seperti bagian B. Berarti 2 kali 1 dikurang 1 terus 1 anggota ya 1. Terus 2 kali 2 kurang 1 sama 3 ya. 2 kali 3 dikurang 1 sama dengan 5. 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 7. Nah, itu cara menentukan hasil ya. Jadi dengan memasukkan nilai X tadi kita masukkan, setelah itu kita mendapatkan daerah hasil ya. Jadi range fungsinya, fungsi f nya adalah 1, 3, 5, 7. Itu kalau ditulis ya, ditulis dalam bentuk diagram dan fungsi range fungsi f nya. Nah, sekarang kita lihat kalau dibuat dalam bentuk grafik ya. Kalau dibuat dalam bentuk grafik, kita buat dulu ya sumbu X dan sumbu Y nya atau efeknya ya. Jadi kalau X nya 1, itu efeknya hasilnya itu 1. Kalau 2 hasilnya itu 3 ya. Kalau 3 hasilnya 5. Kalau 4 itu 7. Nah, itu grafik fungsi fx ya, fx 2x kurang 1 ya. Contoh yang pertama. Sekarang kita lihat macam-macam fungsi atau jenis-jenis fungsi. Ada beberapa jenis fungsi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama ada fungsi konstan ya. Fungsi konstan ini adalah fungsi tetap. Apa pengertiannya? Nah, suatu fungsi f A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c ya, dimana c bilangan konstan. Untuk lebih jelas pelajari contoh soal berikut ini. Nah, kita lihat contohnya ya. Diketahui fr ya ke r ya, dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain ya, yaitu x lebih besar sama dengan negatif 3 dan x lebih kecil 2 ya. Kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya. Ini fungsi tetap ya. X nya negatif 3, negatif 1, 2, negatif 1, 0, 1. Hasilnya fx nya sama dengan 3 ya. Berarti
kita bisa buatkan grafiknya. Ini grafiknya ya, 3, 2 mendatar, grafiknya tetap. Itu kalau fungsi konstan. Sekarang kita lihat fungsi linear ya. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax tambah b ya, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus ya. Nah, ini untuk fungsi linear. Nah, kita lihat contoh soal berikut agar kita lebih mudah memahaminya. Jika diketahui f(x) sama dengan 2x tambah 3, jadi kalau ada fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 3, kita bisa melihat grafiknya ya. Jadi grafiknya 2x tambah 3 ini, x kalau x nya 0 ya, kalau x nya 0 jadi 2 kali 0, f(x) nya sama dengan 3 ya, f(x) nya sama dengan 3. Nah, kalau hasilnya 0 ya, x nya itu sama dengan negatif 1/2. Jadi kita bisa buatkan grafiknya ya. Kalau x nya 0 itu f(x) nya 3, kalau f(x) nya 0 itu x nya negatif 1/2. Ini grafiknya ya. Jadi kita tentukan dulu nilai x dan f(x) nya dari fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 3. Nah, untuk yang ketiga, fungsi kuadrat ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Adalah suatu fungsi f(x) disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan, dan grafiknya ini berupa parabola. Jadi kalau fungsi kuadrat ini mempunyai grafik yang berupa parabola. Contoh soal ya, perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi f ditentukan oleh f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 ya. Jadi yang diminta, tentukanlah domain fungsi f. B, nilai minimum fungsi f. C nya nilai maksimum fungsi f. D nya range fungsi f. E nya pembuat 0 fungsi f. Koordinat titik balik minimum. Ini yang diminta kita tentukan ya. Kita lihat satu persatu. Nah, untuk domain fungsi f nya adalah ya x, ini daerahnya lebih besar sama dengan negatif 4, lebih x lebih kecil dari 2. Itu untuk daerahnya ya. Karena kita cari dulu dari fungsi ini ya, x kuadrat tambah 3x negatif 3 ini kita cari dulu ya. Kita cari dulu domainnya. Ini domainnya. Nilai minimum ya, fungsinya f adalah negatif 4. Nah, ini kalau dilihat dari grafik ini ya, ini negatif 4, 2 sampai 2 ini adalah domainnya. Nah, kita bisa lihat di sini domainnya. Nilai maksimum fungsi f adalah 5. Nilai maksimumnya ini 5. Tadi minimumnya itu negatif 4. Sekarang range-nya ya. Range f itu negatif 4 sampai 5 ya.
pembuat nolnya adalah negatif 3 dan 1 nih, negatif 3 dan 1 ya. Koordinat titik balik minimum itu negatif 4 nih ya, negatif 1, negatif, negatif 4 ya. Nah, itu contoh soalnya. Jadi kita bisa menentukan domain, nilai minimum, nilai maksimum, range pembuat nol, dan koordinat titik balik minimum dari grafik yang ada ya, dari fungsi yang ada. Sekarang kita lanjut ke fungsi identitas ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi identitas? Jadi suatu fungsi fx itu disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Nah, grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Nah, fungsi identitas ini ditentukan oleh fx sama dengan x agar ditentukan fx sama dengan x. Nah, kita lihat contohnya supaya kita lebih memahami. Nah, fungsi pada R didefinisikan sebagai fx sama dengan x untuk setiap x. Carilah f negatif 2, f0, f1, dan f3. Nah, kita lihat nanti kita diminta untuk menggambarkan grafiknya. Fx sama dengan x, kalau x nya negatif 2 atau min 2 berarti hasilnya min 2. Kalau f nya 0 berarti hasilnya 0. Kalau f nya 1, kalau x nya 1 berarti hasil fx nya negatif 1. Kalau x nya 3 berarti x nya sama dengan 3. Jadi grafiknya linear seperti ini ya. Jadi ini fungsi identitas. Sekarang fungsi tangga atau bertingkat ya. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar ya. Jadi berbentuk interval-interval yang sejajar. Nah, kita lihat contohnya di sini. Diketahui fungsi fx ya negatif 1 jika x negatif 1, 0 jika negatif 1 ya, x lebih besar negatif 1 dan x lebih kecil 2 ya. Ini kita lihat di sini. Nah, tentukan interval ya, f negatif 2, f0, f3, f5, dan grafiknya. Kita lihat graf. Nah, di sini ya. Jadi negatif 1, 0, 2, 3 ini grafiknya ya. Kita lihat grafiknya di sini.